Selamat sore Pak Manginar. Ya, selamat sore. Boleh Pak, kita bincang-bincang sore dulu hari ini ya? Ya, bisa-bisa saja, nggak masalah. Pak, boleh nggak bertanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang 2 kali skors rapat paripurna PAPBD tahun 2024 di Gedung Dewan DPRD Kabupaten Samosir. Bapak sebagai mantan anggota Dewan pernah Pak ya? Iya. Sekaligus Pemakarsa berdirinya Kabupaten Samosir Pak. Iya. Bagaimana pendapat Pak Manginar tentang terjadinya 2 kali skors atas ketidakhadiran daripada anggota Dewan pada rapat paripurna seperti ini Pak? Inilah sebenarnya anggota Dewan ini menunjukkan etika yang tidak bagus ya. Sebagai anggota DPRD, dia sudah diangkat sumpah dan jabatan Ya. bahwa APBD itu termasuk PBBD adalah tupoksi mereka, tugas mereka. Iya. Karena itu adalah belanja masyarakat, belanja publik. Tentu kan kalau ada anggota Dewan yang tidak setuju pengesahan PAPBD, berarti sudah dipertanyakan masalah kepribadiannya itu. Iya. Karena dia adalah sebagai wakil rakyat, itu tugas dia. Kita sangat kecewa kalau ada anggota DPRD, apalagi dengan sengaja tidak hadir untuk melakukan perubahan APBD tahun 2024. Itu kan untuk belanja publik, Iya. bukannya semata belanja pemerintah ataupun perorangan. Itu jelas-jelas belanja publik. Tentu kita sangat kecewa lah. Ya, ada apa ini DPRD? Sampai-sampai bisa membuat tingkah yang tidak sesuai dengan aturan. Sementara mereka sudah diangkat sumpah jabatan, harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya. Kalaupun ada intervensi dari ketua-ketua partai atau dari seseorang, harusnya mereka harus sadar dong, ya, Iya. bahwa tugas mereka itu adalah wakil rakyat. Karena ini PAPBD ini adalah belanja rakyat. Apalagi di akhir-akhir masa jabatan demikian, kok bertingkah? Iya. Ada apa ini? Kita pun heran, ya. Sebagai masyarakat, sebagai salah satu mantan anggota DPRD dari Tobasa dulu saya, ya, tidak pernah terjadi demikian. Iya. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita utarakan, harus direvisi, itu kan sudah ada aturan mulai dari pertama pembahasan panitia anggaran sampai antara eksekutif legislatif. Iya. Harusnya di sana itu ngotot-ngototan. Bagaimana ini, bagaimana. Lagi pula udah lolos sampai membuat jadwal ya. Iya. Bagi Bamus. Iya. Tinggal lagi paripurna Iya. untuk pengesahan. Iya. Tapi kok bertingkah? Ada apa ini? Kita pun heran. Kita pertanyakan nih kepribadian yang anggota Dewan yang tidak hadir dalam pengesahan APBD ini. Ada apa ini? Dan kita juga nanti akan mendatangi termasuk ketua partainya ini. Ada rencana apa ada rencana seperti itu Pak? Akan Ya, kita sebagai masyarakat kita tunggulah. Kalau memang sampai nanti dalam waktu dekat juga tidak disahkan. Tidak perlu nanti masyarakat bikin aksi jemput lah. Saya akan bikin masyarakat aksi jemput ke rumahnya. Ada apa? Dasar apa? Anggota Dewan ini tidak mau, ya, ataupun tidak dengan sengaja tidak hadir. Ada apa? Kalau tidak ya udahlah, nggak usah dikasih fasilitas lagi kepada mereka ini, termasuk gaji, honor apa semua. Ya. Kita akan memimpin demo nanti bila perlu. Pak Manginar, kalau memang PAPBD misalnya tidak disahkan, seperti apa dampaknya rupanya kepada masyarakat luas? Nah, sebenarnya memang ada dampak, tapi artinya begini, PAPBD ini kan istilahnya ada di situ anggaran yang tambah kurang. Iya. Yang mungkin tidak ditampung di APBD murni, sehingga ditampunglah di PAPBD ini. Begitu juga proyek-proyek mungkin masih ada yang belum tertampung, sehingga di sini kan ditampung. Ini kan untuk termasuk suatu apa ini? Merevisi, ya. Yang pastikan uang itu kan tidak hilang. Iya. Ya kalaupun ini tidak disahkan, dan itu sudah pernah terjadi di Samosir ini. Iya. Ya, makanya kita masyarakat demo pada saat itu, termasuk fraksi PDIP yang tidak hadir.
Ya. Ya, kita tuntut itu. Apa tanggung jawab mereka sebagai anggota DPRD? Karena itu udah diangkat sumpah jabatan mereka. Sebagai anggota DPRD di mana moralnya, tanggung jawab moralnya kepada masyarakat? Ini pun nanti bisa terjadi begitu. Ya. Karena ini masih bulan 9. Inilah saatnya untuk jadwal perubahan PAPBD di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten, provinsi. Habis ini kan nanti akan sudah maju lagi APBD 2025. Iya. Ya. Jadi supaya jangan terganggu lagi APBD 2025 ini seharusnya ini harus disahkan. Nah, harapan kita masyarakat ini tidak ada cerita, tidak ada alasan DPRD tidak mengesahkan ini. Dan kita harus tagih ini nanti ke DPRD. Ada apa ini? Ada saran Bapak enggak sama anggota DPRD Kabupaten Samosir ini untuk bisa hadir? Seperti apa? Ada Ya, sarannya, artinya begini, mereka ini harus sadar bahwa mereka sudah diangkat sumpah jabatan. Bahwa yang mau dia lakukan ini adalah kepentingan masyarakat loh. Ya, ya. Bukan kepentingan pribadi. Sumpah jabatan di situ harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kalau ada pun partainya menyatakan tidak hadir dan segala macam, harusnya dia harus kasih pemahaman kepada ketua partai karena ini adalah belanja publik, belanja masyarakat. Karena mereka ini kan bukan lagi anggota DPRD dari salah satu partai. Ya. Mereka ini kan anggota DPRD Kabupaten Samosir periode sampai 2024. Ini tinggal berapa bulan lagi nih sudah dilantik yang baru. Masa meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik, Ya. kesan-kesan yang tidak pro masyarakat? Saya rasa itu tidak betul itulah. Ya, ya. Nah, sebagai wakil rakyat itu harus dipahami, harus sadar, ya. Kalau tidak jangan jadi anggota DPRD kalau tidak mampu, ya, Ya. menerima hal-hal yang demikian. Ya. Jangan lagi mencalonkanlah, ya. Dan jangan menyatakan tokoh masyarakat dia kalau memang begini sifatnya. Ya. Karena kita tahu sesuai dengan aturan itu sudah diatur semua, ada regulasinya. Itu, jadi kita sangat kecewa ini. Dan saya nanti akan menghimbau beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda masyarakat. Bila perlu kita bentuk aliansi masyarakat untuk menuntut menagih janji DPRD ini sebagai tugasnya. Mana? Kalau tidak, kita minta supaya ini jangan dicarikanlah fasilitas mereka ini, jangan diberikan gaji lagi karena mereka juga tidak melakukan tugas pokoknya. Ngapain digaji mereka kalau tidak dilakukan? Ya, ya. Itu karena itu uang rakyat. Gaji yang dia terima itu dari uang rakyat loh. Ya. Hah? Kan gitu. Ya kita nanti akan mencoba ya mengusulkan ini baik ke pemerintah, baik ke DPRD nanti mendatangi gedung DPRD. Bila perlu jangan dicairkan ini. Ya, supaya konsekuen lah. Dia tidak mau mengesahkan, tidak mau hadir, tidak mau peduli dengan kepentingan rakyat, ya udah. Dan kita minta ini supaya dikembalikan itu gajinya ke negara. Ya. Karena dia menurut kami tidak ada hak dia menerima itu kalau memang dia tidak melakukan tugasnya sebagai anggota DPRD. Ada apa dia? Kok bisa dia terima gaji tapi tidak melakukan tugasnya? Ya. Hah? Apa kelebihan dia? Ya kita masyarakat loh. Karena rakyat yang berdaulat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jangan nanti sempat ini rakyat mengadakan apa? Hah? Itu. Jangan nanti masyarakat sempat mengadakan jemput paksa ke rumahnya. Karena itu adalah tugas dia. Dan dia sudah terima itu semua fasilitas yang diberikan sudah sekian tahun. Ini tinggal beberapa bulan lagi kok bertingkah. Ada apa? Kita sangat heran. Ya. Kepentingan apa lagi? Udah masa-masa akhir jabatan. Kepentingan politik nggak ada lagi saya rasa. Udah jelas semua siapa yang terpilih, siapa ini. Udah jelas. Ya. Jadi saya mohonlah melalui media ini, Pak Juntak, tolong beritahukan kepada anggota DPRD yang tidak hadir, yang tidak mau menghadiri rapat paripurna untuk pengesahan. Ya tolonglah disadarkan, ya. Sadar sendirilah
Oke. Karena ini belanja masyarakat loh, jangan sempat nanti masyarakat menghakimi sendiri, ya. Karena itu hak rakyat loh. Ada hak rakyat untuk mempertanyakan kepada mereka, ada apa? Ada apa mereka bertingkah berbuat begini? Ya. Itulah dulu yang perlu. Dan kita lihat aja perkembangan. Ya, siap. Nah, bila perlu nanti kita akan himpun masa yang lebih banyak dan datangi ke rumah masing-masing siapa-siapa yang tidak hadir. Kita adakan jemput ke rumah nanti yang kota DPRD ini kalau memang diperlukan, karena demi masyarakat umum, demi kepentingan umum, ya. Saya sebagai mantan kota DPRD, saya tidak pernah kepentingan saya yang saya utamakan, selalu kepentingan umum masyarakat, termasuk juga ini kepentingan Samosir. Bagaimana Samosir supaya bisa secepatnya menjadi kabupaten definitif. Inilah ternyata termasuk upaya-upaya kita ini dulu di Bali, di Tubasa dulu. Ya, kita himbau semua supaya ini bisa terjadi segera. Nyatanya inilah semua menikmati. Ya jangan setelah ini sudah terjadi sehingga anggota dewan ini tidak sadar diri. Harus sadarlah. Kalau ini Samosir ini tidak kabupaten, tidak mungkin dia anggota DPRD, ya. Kalau mau bersaing di Tubasa sana, saya jamin tidak mungkin itu bisa dia jadi anggota DPRD. Bersyukurlah ini Samosir ini menjadi kabupaten, sehingga bisa dia di antara 25 orang anggota DPRD bisa salah satu dia menjadi anggota DPRD di Kabupaten Samosir ini. Bahkan sudah beberapa periode. Ya. Pak Manginar, sebagai pengalaman di anggota dewan beberapa waktu lalu, ya. Kalau misalnya anggota dewan seperti ini nggak hadir, nggak disiplin, adakah sanksinya seperti ini biasanya? Ya itu sudah kita tagih nanti, baik melalui BKD, baik melalui ketua partai, melalui pimpinan. Ya, kita harus ada sanksi lah. Itu yang tadi. Nah, kita buat gebrakan. Orang itu kan, ini kan akan berakhir beberapa bulan lagi. Ya nggak masalah. Ya tinggal 2 bulan lagi, ya 2 bulan lagi gaji kembalikan ke kas negara, nggak usah diterima lagi. Kan lumayan. Seperti itu ya Pak, ya. Nah, itu sebagai konsekuensi, itu maksud kita, bukan masalah nilai. Ya. Masalah moral juga Pak. Masalah moral. Sebagai anggota masa di akhir jabatan dia juga bertingkah membuat sistem begini. Kita tidak setuju ini. Ya. Inilah mental anggota dewan yang tidak pas, ya. Itu. Makanya kita himbau juga kepada masyarakat ke depannya. Ya, jangan sembarang memilih anggota DPRD yang tidak punya moral. Ya, pilihlah anggota DPRD yang punya moral, ya, yang punya visi misi demi masyarakat, yang pro rakyat. Itu masuk kita. Ya kita bukan alergi melihat mereka ini sebagai anggota DPRD, ya. Kita dukung, tapi ya sesuai dengan regulasinya yang lakukan. Itu sudah ada, sudah jabatan sudah ada, tata tertib juga sudah diatur itu. Wajib seorang anggota DPRD menghadiri ketika ada paripurna. Kecuali ya sakit. Nah, kalau memang dia sakit keras tidak bisa. Nah, itu pun kalau sakit masih bisa dia bisa dijemput. Nah, Oke. Karena ini adalah kepentingan publik. Itu maksud kita. Tolong melalui media ini, ya, supaya sadarlah sebagai anggota DPRD. Anda itu menerima gaji yang begitu signifikan di Samosir ini, ya. Masyarakat tidak komen loh, ya. Mau berapa gaji DPRD, mau berapa SPPD-nya, mau berapa ini, termasuk pokir lagi ini. Janganlah dipancing masyarakat ini jadi marah, ya. Itu masuk kita. Ya. Lakukanlah sesuai dengan regulasi yang ada. Bapak Ibu sebagai anggota DPRD ya lakukan. Jangan cengeng, ya. Nah itu masuk kita. Karena ini sudah menjelang masa akhir jabatan. Ya kita demikian Pak Junta, ya. Oke, terima kasih ya Pak Manginar, ya, informasinya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ores.